Halo guys, welcome back my YouTube channel. Jadi pada video kali ini aku mau sharing terkait PPG Prajabatan. Dan sekarang kan ada kabar gembira nih bagi teman-teman lulusan kependidikan bisa join PPG Prajabatan gelombang 2 2024. Pastinya kalian yang mampir ke channel aku dan nonton video ini udah daftar PPG Prajabatan dan udah tahu apa sih PPG Prajabatan, benefitnya apa. Jadi aku nggak perlu lagi jelasin hal itu ya. Ini aku cuma mau sharing terkait bidang studi aku PPG Prajabatan, bimbingan dan konseling. Gimana sih aku administrasinya, kemudian tes substantifnya, dan juga tes wawancaranya. Jadi aku cuma mau bagi pengalaman seputar 3 hal tersebut. Yang pertama ini aku mau bahas di tes administrasinya. Nah, jadi di tes administrasi aku saranin buat kalian semua diikutin bener-bener apa aja yang disuruh upload di situ dan disesuaikan. Khususnya nih ya bagi teman-teman, dan ini pengalaman aku, hal yang perlu kalian perhatikan itu adalah di paling awal adalah esai. Nah, karena esai ini akan berpengaruh nantinya dalam tahap ketiga kalau kalian udah lulus di substantif, yaitu wawancara. Harus benar-benar sesuai dengan kondisi yang pernah kalian alami. Jadi jangan dikarang-karang. Misalnya kan emang nggak punya nih pengalaman di situ. Nah, kalian baca lagi deh itu soalnya. Pokoknya harus ada pengalaman, karena kan di sini kita nanti itu menjadi penilaian apakah kalian itu cocok untuk dijadikan kandidat calon guru profesional. Pastinya kalau kita sebagai guru, kita pernah PLP, nah itu pasti pernah punya pengalaman mengajar. Sebisa mungkin itu kita tulis dengan benar gitu. Jadi tulisnya dari umum ke khusus, jangan khusus ke umum gitu ya, biar lebih terstruktur dan juga mudah diingat. Ini tips dari aku juga. Kalau bisa ketika kita nulis esai itu di Word dulu, nanti itu disimpan. Nah, kemudian share di akun PPG-nya. Jadi ketika nanti misalkan udah lulus, tinggal tahap wawancara, kita bisa baca-baca lagi esainya. Nah, itu sih biasanya bagi teman-teman yang kadang nulis tapi nggak di save, jadi nanti lupa esainya tuh apa isinya. Yang pastinya harus jujur ya guys, karena nanti pada saat wawancara kita tuh akan diuji oleh 2 asesor pusat mengenai kebenaran dari esai kita sesuai dengan pengalaman mengajar kita. Kemudian selain itu yang perlu diperhatikan juga perintahnya ya guys. Nah, jadi perintahnya itu apa? Misalnya satu, apa yang memotivasi Anda menjadi seorang guru? Misalnya di situ dia minta 500 kata. Nah, kalian jangan tulis kurang dari 500 kata. Kalau bisa lebih gitu. Contohnya aja misalnya saya ingin menjadi seorang guru karena itu merupakan panggilan jiwa. Saya ingin berguna untuk nusa dan bangsa gitu. Ingin memajukan pendidikan Indonesia memang dari hati. Nah, kemudian didukung dengan faktor eksternal. Jadi jangan ya saya terpaksa disuruh orang tua. Nah, itu jangan kayak gitu. Karena esai ini juga merupakan penilaian penting untuk apakah kalian tuh bisa jadi calon guru profesional nantinya. Nah, itu sih. Ini tuh awal untuk yang menentukan di akhir juga. Jadi harus penting esai jangan dibuat sembarangan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah yang sepele ini seperti foto dan juga fakta integritas. Nah, itu kalau bisa fotonya disesuaikan dengan perintahnya. Misalnya menggunakan latar biru dan juga menggunakan baju putih serta dasi. Nah, itu diikuti sesuai perintah aja gitu. Fakta integritas. Nah, itu fakta integritas betul-betul ditandatangani dan diberikan materai 10.000 ditempel, kemudian kita scan dan diupload di webnya. Akan bisa menambahkan pengalaman-pengalaman seperti pengalaman organisasi ya, disesuaikan dengan web yang ada di PPG Prajabatannya itu. Untuk administrasi ya mungkin itu sih disesuaikan aja, karena yang penting kalau udah sesuai dengan kandidat gitu ya istilahnya gitu, kita yang penting IPK di atas 3, kemudian juga bidang studinya ada, karena BK ini linearnya ada 2, ada PGSD juga ada bimbingan dan konseling. Nah, jadi kita lebih baik ke bidang studi kita aja ya, bimbingan konseling gitu, karena kasihannya PGSD udah banyak saingannya. Jadi kalau misalnya BK buka ya lebih baik BK. Tes substantif, nah ini sih yang sangat-sangat perlu kita banyak belajar lagi, banyak kita mencari tahu gitu, banyak membaca, banyak menonton gitu,
karena di bagian tes substantif ini kebanyakan itu orang gugur, jadi lebih banyak orang gugur di bagian tes substantif karena tes substantif ini akan diujikan berupa soal dengan jumlah 100 soal, 70 bidang studi, 15 literasi dan juga 15 numerasi. Bimbingan konseling ada 70 soal, untuk literasi yaitu ada 15 dan juga numerasi 15. Apa aja Kak yang perlu dipelajari, apa sih pengalaman Kak, kayak mana soalnya gitu ya bahasanya. Jadi kalau sepengalaman aku, karena aku juga kemarin itu bingung guys belajarnya di mana, kayak ngerasa aku udah kuliah ya 4 tahun, aku tahu lah teori-teori BK, terus gimana teknik-teknik BK, ternyata itu masih kurang sekali. Jadi banyak sekali hal-hal yang perlu kita banyak untuk membaca lagi, kita buka buku lagi. Aku kemarin itu belajar dari beberapa buku yang di-share oleh teman-teman grup BK pada saat gelombang aku. Jadi aku gabung di grup tele gitu, bimbingan dan konseling, terus teman-teman aku pada baik banget itu nge-share buku online bimbingan konseling tahun-tahun yang terdahulu. Nah itu perlu kita pelajari untuk bisa kita belajar, kemudian kita menyelesaikan studi kasus yang ada di dalamnya. Sebenarnya soalnya 100% itu nggak ada keluar dari yang aku pelajarin, mau aku belajar dari buku, mau aku belajar dari internet, mau aku belajar dari YouTube sekalipun, itu nggak ada yang keluar. Tapi karena kita sering berlatih gitu, sering baca soal studi kasus, sering kayak tahu oh ini ya teorinya, jadi ketika ada soal studi kasus kita bisa berpikir gitu, karena keseringan menyelesaikan studi kasus di buku online gitu. Jadi susah aku cari-cari juga untuk bahan belajar bimbingan dan konseling. Aku cari di YouTube itu nggak ada sama sekali PPG Prajabatan yang ngebahas tentang BK. Jadi lebih soal-soalnya tuh aku pelajari soal pretest untuk P3K-nya BK. Nah tapi itu ngebantu kita dalam ngerjain studi kasus. Jadi bagi teman-teman kalian aku saranin buka YouTube, terus sering-sering nonton latihan soal di YouTube tentang pretest BK, walaupun itu bukan untuk PPG tapi ya kayak gitulah kurang lebih gitu. Nah cara penyelesaiannya, walaupun soalnya nggak keluar kayak gitu, tapi setidaknya kayak kita tuh bisa berpikir karena kita udah sering nyelesain studi kasusnya gitu. Nah itu sih saran aku dari untuk ngerjain soal substantifnya. Itu juga dimaksimalkan waktunya, jangan ke distract orang-orang cepat selesai, karena kita kan beda-beda studi itu ketika di dalam. Jadi misalnya udah ada yang keluar 2 atau bahkan mungkin semuanya cepat selesai, kita jangan kayak mau cepat-cepat, kita lihat waktu kita sendiri, kita fokus dengan diri kita sendiri. Terkadang kita itu karena ke distract orang, kita nggak selesai, kita mau cepat-cepat selesai gitu. Jadi lebih baik kita fokus untuk ngerjain si substantif ini gitu, sesuai. Bahkan nggak apa-apa loh kalau misalnya kalian ngerjakannya sampai 00 waktunya, jangan ikut orang, misalnya dia masih ada 20 menit kan, keluar juga 20 menit untuk terlihat hebat, itu tuh nggak berpengaruh, itu akan ngaruh nanti ke kalian gitu. Jadi ya terserah mereka mau keluar cepat, silahkan. Kalau aku kemarin itu betul-betul sampai 00 waktunya, jadi aku nggak peduli orang mau keluar duluan kek atau apa kek, aku benar-benar memaksimalkan waktu aku udah selesai tapi aku baca lagi dari awal. Jadi kayak benar-benar dibaca ulang lagi untuk memastikan jawaban yang paling benar, karena soal yang diujikan itu menurut aku semua jawabannya benar tapi ada yang paling benar gitu. Jadi kadang kita kayak ini deh tapi ini juga, nah itu jadi kita harus banyak-banyak baca lagi gitu sih. Itu sih pengalaman aku untuk kerjain tes substantif, bimbingan dan konseling. Kemudian untuk tips literasinya benar-benar dibaca soalnya, karena kemarin juga aku tuh sempat ikut webinar untuk ikut tes substantifnya. Tipsnya itu kalian harus baca soalnya terlebih dahulu, jadi jangan ke distract ngelihat jangan ke distract ngelihat ceritanya, karena ceritanya itu panjang dan waktunya itu sedikit. Jadi baca dulu apa itu pertanyaannya, kemudian misalnya dia nanya di paragraf 1, nah baru baca di paragraf 1, jangan baca paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, itu buang-buang waktu ya. Aku tahu pasti kalian lebih
hebat lah untuk yang begitu-begitu, tapi ingatin aja biar kalian nanti di sana ngeliatnya nggak kaget. Itu sih untuk literasi. Kemudian kalau untuk numerasi sendiri kayak cerita, kemudian nanti ditanyakan gitu ke kita apa gitu, ini aku agak lupa juga yang, tapi nggak sesusah kayak jurusan matematika, enggak, ini kayak hanya dasarnya aja sih gitu. Pasti kita pernah kan belajar dasar matematika, nah itu pasti kita bisa kerjakan. Kemudian kalau misalnya kalian udah lulus substantif itu kan ada wawancara ya guys. Nah untuk wawancaranya sendiri itu ya kan pelajar lagi esainya yang aku bilang tadi, esainya jangan dikirim tanpa di save di Word, jadi harus di save di Word biar kan bisa baca lagi, biar kan bisa ingat lagi nih. Bagi teman-teman yang penghafal, banyak dibaca lagi tuh esainya, nanti kalian lupa. Bener ini ya, ketika aku wawancara itu aku diuji oleh 2 asesor. Nah yang ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Asesor aku itu baik banget, bahkan aku disuruh minum dulu kemarin, disuruh minum biar tenang gitu kan kita. Itu yang dipertanyakan sebenarnya pengalaman 3 tahun terakhir gitu. Nah jadi dari pertanyaan esai itu sebenarnya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi apa yang kita jawab itu sih yang dipertanyakan ya, yang keluar dari mulut kita itu yang ditanyakan lagi sama asesor. Jadi nggak juga kita ngehafal plek ketiplek esai kita, jangan juga kita kayak gitu ya guys, karena nanti ketika kamu ngehafal plek ketiplek, ketika ditanya selain itu kan akan ngeblank. Jadi jangan juga, kalau bisa dipahami. Nah, jadi pelan-pelan memahaminya dari sekarang. Yang kalian tulis itu kan berarti pengalaman kalian. Nah, pasti kalian ingat lah beberapa. Kayak aku kemarin itu malah esai aku tuh nggak ngebaca esaiku lagi, karena aku kan yang nulis gitu ngerasanya. Jadi aku kayak ingat poin-poinnya aja. Oh kalau motivasi internal ke eksternal, internal aku tuh ini, eksternal aku tuh ini, udah poinnya gitu aja. Nanti ketika dia nanya itu langsung ngalir aja, ditanya lagi yang ngalir aja. Jadi tergantung asesor. Jadi tapi tetap harus kalian baca-baca gitu, jangan dihafal. Saran aku jangan dihafal tapi dipahami. Oke teman-teman, pokoknya semangat ya untuk ikut PPG Prajabatan, jangan lupa belajar, kemudian banyak-banyak cari referensi kayak di YouTube, di TikTok terkait cara-cara ngerjain tes substantifnya. Kemudian tetap semangat, semoga kalian semua lolos PPG Prajabatan, khususnya bidang bimbingan konseling. Nah, apalagi kan Unmul buka nih yang ada di Samarinda, ini kesempatan emas buat kalian yang memang betul-betul mau jadi seorang guru, karena dibutuhkannya juga banyak, kuotanya sekitar 200, jadi dimanfaatkan dengan baik dan benar, karena takutnya nanti yang akan datang itu akan ada desas-desus nggak ada lagi gitu, nanti harus ketiga K dulu, ini dulu, nanti semakin ribet. Jadi mumpung diberikan kesempatan ini sama Unmul, kuota BK ada 200, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Karena aku aja sekarang yang ada di Palangkaraya ngelihat Unmul, aduh ini kesempatan emas buat teman-teman yang ada di Kalimantan Timur untuk ikut PPG Prajabatan bimbingan konseling daripada kan jauh-jauh lagi. Oke, dadah, semangat kan pasti bisa.